di mana pemimpin bangsa ini dilahirkan, bagaimana negara ini dibangun, dan apa cita-cita yang mendasarinya. Lalu, di mana posisimu sebagai penerus negeri ini? Universitas Djana Badra dibangun oleh cita-cita besar pemimpin kemerdekaan dan cendekiawan. Patriot dan nasionalis adalah jiwanya. Sejarah mencatat cita-cita besar negeri ini. Kemerdekaan bukan soal merebutnya, tapi bagaimana kita mengisinya. Dan segera berkembang menjadi kampus terpadu di Trini, Sleman. Dan 3 program pasca sarjana. Alumni kami sebagian besar kembali ke daerah asalnya, menempati posisi strategis di penjuru Indonesia. Mereka jadi sumber daya utama kekayaan manusia Indonesia. Untuk menjadikan Universitas Djana Badra sebagai universitas kebangsaan yang berkualitas dan kompetitif, maka perbaikan dan inovasi harus selalu diciptakan. Kualitas adalah tanggung jawab kita semua. Semua itu harus didukung oleh sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi agar cita-cita para pendiri Universitas Djana Badra ini dapat terwujud. Rektor mengajak kepada semua sivitas akademika dan mahasiswa, mari kita sambut masa depan Djana Badra ini dengan rasa optimis dan jangan kita merasa tidak mungkin. Universitas Djana Badra bertekad untuk meningkatkan peringkat universitas di tingkat nasional. Kolaborasi regional, nasional, dan internasional dilakukan seiring persaingan global. Dengan visi kebangsaan dan misi membawa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan bangsa. Kami fokus pada lingkup sosial, ekonomi, dan lingkungan berbasis teknologi. Kami memanfaatkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat, seperti dukungan hukum, pengembangan kewirausahaan, dan pendampingan industri kreatif skala kecil. Kami, kampus kompetitif dan berkualitas, punya capaian tinggi dan berorientasi masa depan. Dengan beragam produk riset unggulan, kami didukung pusat studi dan penelitian. Beragam pilihan beasiswa membuat kampus ini terbuka bagi semua kalangan. Bekerja sama dengan lebih dari 15 perusahaan nasional dan internasional, lembaga penelitian, dan asosiasi profesi telah membangun relasi positif bahkan sebelum mahasiswa mulai bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Profesor Dr. Didi Ahyari SEMKOM Akuntan selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Jakarta. Yang kami hormati Profesor Fatul Wahid ST.MSc PhD selaku narasumber pada siang hari ini, dan kebetulan sekali alhamdulillah beliau adalah Rektor Universitas Islam Indonesia dan juga beliau adalah Ketua Aptisi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati pembina, pengawas, ketua, beserta segenap pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Djana Badra.
Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Edi Sriyono MT selaku Rektor Universitas Jana Badra beserta para wakil rektor. Yang kami hormati Senat Universitas Jana Badra, yang kami hormati para dekan, wakil dekan, ketua lembaga, ketua jurusan, dosen, karyawan di lingkungan Universitas Jana Badra. Yang kami hormati rekan-rekan alumni IKA Badra. Yang kami hormati hadirin dan yang kami sayangi rekan-rekan para mahasiswa sekampus Jana Badra. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2020, kita dapat bertemu dalam acara Des Natalis 62 Universitas Jana Badra. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini hingga siang nanti. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, diteruskan menyanyikan Mars Jana Badra. Kemudian dilanjutkan pembukaan rapat Senat terbuka dilakukan oleh Ketua Senat. Kemudian memasuki acara yang kelima adalah laporan tahunan oleh Rektor Jana Badra. Acara yang berikut adalah pidato dies ke-62, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Fatul Wahid. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami break sejenak dengan melihat tampilan video ucapan dari yayasan dan dari LL Dikti Wilayah 5. Kemudian nanti dilanjutkan doa baru penutup rapat Senat. Itulah rangkaian acara yang akan kita lalui bersama dari pagi hingga siang nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga acara pada pagi hari ini insya Allah senantiasa selalu mendapat rahmat darinya. Berdoa dimulai. Cukup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Pembukaan rapat Senat terbuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka Universitas Djana Badra dengan agenda tunggal upacara Dies Natalis ke-62 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang kelima adalah laporan tahunan Universitas Djana Badra. Kepada Bapak Rektor Dr. Insinyur Edi Sriyono MT, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Djana Badra Merdeka. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 DIY, Prof. Didi Ahyari. Yang saya hormati Ketua Aptisi Wilayah 5 DIY, Prof. Fatul Wahid, yang sekaligus bertindak sebagai narasumber dalam pidato Dies kali ini. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi swasta sahabat di lingkungan DIY. Yang saya hormati pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Djana Badra. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat dan pimpinan struktural di Universitas Djana Badra, yang saya hormati rekan dosen dan pegawai non-akademik, yang saya hormati Ketua IK Badra beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati mitra kerjasama Universitas Djana Badra, baik perbankan maupun media massa, para mahasiswa yang kami banggakan, dan para hadirin yang sudah bergabung dalam forum ini. Para hadirin yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat bersama-sama memperingati Dies Natalis Universitas Djana Badra ke-62 dalam suasana hikmat dan bahagia. Pelaksanaan upacara Dies Natalis kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga acara kali ini dilakukan secara daring sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Atas nama pimpinan Universitas Djana Badra, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk mengikuti upacara Dies ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, usia 62 tahun bagi Universitas Djana Badra bukanlah usia yang muda lagi. Hal ini seharusnya menyadarkan semua sivitas akademika bahwa kampus kita harus terus bergerak ke depan dan mengukir banyak karya dan prestasi seiring dengan pertambahan usia yang semakin tua. Dies Natalis Universitas Djana Badra ke-62 ini mengambil tema Strategi Keberlanjutan Perguruan Tinggi Swasta di Era Pandemi COVID-19. Resiko yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan saja,
tetapi juga berpengaruh pada berbagai lini kehidupan, termasuk pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta. Agar dapat mengetahui lebih mendalam berkaitan dengan implementasi dari tema tersebut di atas, pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan tradisi peringatan Dies Natalis Universitas Djana Badra, sebuah orasi ilmiah akan disampaikan oleh Prof. Fathul Wahid, Ketua Aptisi Wilayah 5 DIY. Kami mengucapkan terima kasih atas pencurahan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan untuk menyiapkan orasi ilmiah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan beliau dan seluruh hadirin dapat menyimak dengan baik dan dapat memetik manfaat dari pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Hadirin sekalian yang saya muliakan, selaku Rektor Universitas Djana Badra, izinkan pada kesempatan ini menyampaikan perkembangan Universitas Djana Badra pada tahun akademik 2019-2020, yaitu selama periode Oktober 2019 sampai dengan September 2020 secara ringkas. 1. Kegiatan Tridharma. 1. Pendidikan dan pendampingan. Salah satu indikator kualitas pendidikan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengukur kualitas tersebut adalah perolehan peringkat akreditasi BAN PT, baik untuk masing-masing program studi maupun akreditasi institusinya. Akreditasi institusi Universitas Djana Badra adalah B, sedangkan perolehan peringkat akreditasi dari seluruh program studi sebagai berikut. 1. Prodi S1 Ilmu Hukum, peringkat A, akreditasi. Prodi S1 Ekonomi Manajemen, B. Prodi S1 Akuntansi, B. Prodi Ekonomi Pembangunan, B. Prodi Teknik S1 Teknik Sipil, B. Prodi S1 Teknik Mesin, B. Prodi S1 Teknik Informatika, B. Prodi S1 Agribisnis, A. Prodi S2 Magister Ilmu Hukum, B. Prodi S2 Magister Manajemen, B. Prodi S2 Magister Teknik Sipil, B. A. Penerimaan mahasiswa baru, PMB. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru 2020. Selama ini kuantitas mahasiswa baru Universitas Djana Badra mencapai angka 1.000 lebih. Tetapi di tahun 2020 ini penerimaan mahasiswa baru sedikit mengalami penurunan. Meskipun alhamdulillah tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 75%-nya saja. Hal ini patut kita syukuri. Mahasiswa baru berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. B. Kurikulum dan pendamping ijazah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI mulai diberlakukan di seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Djana Badra sejak semester ganjil tahun akademik 2017-2018. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi KKNI tersebut yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, di Universitas Djana Badra telah dibentuk Pusat Pengembangan Kompetensi atau PPK berdasarkan SK Rektor tanggal 2 Mei 2019 yang ditindaklanjuti dengan pembentukan PPK pada masing-masing program studi. Tugas PPK Universitas Djana Badra diantaranya adalah mengkoordinasi segala bentuk kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi
yang akan dideskripsikan dalam surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI yang diselenggarakan oleh fakultas atau program studi di lingkungan Universitas Djana Badra. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sesuai dengan kebijakan Mendikbud, dalam program Kampus Merdeka, Universitas Djana Badra sedang menyusun regulasi di tingkat universitas guna mengimplementasikan secara penuh kurikulum Merdeka Belajar di seluruh program studi pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Syukur alhamdulillah 4 prodi di Universitas Djana Badra berhasil memperoleh program bantuan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dari Kemendikbud, yaitu Prodi Ilmu Hukum, Agribisnis, Ekonomi Pembangunan, dan Teknik Informatika dengan nilai kontrak 240 juta rupiah. Kurikulum MBKM memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri, selain untuk penguatan kelembagaan yang lebih profesional. Universitas Djana Badra telah siap memberikan kesempatan mahasiswa luar untuk dapat belajar di Universitas Djana Badra dalam rangka MBKM melalui mekanisme Learning Management System Universitas Djana Badra. Kelulusan mahasiswa dalam melakukan kuliah dapat diakui perguruan tinggi mitra melalui proses transfer kredit. Selain itu, pada tahun 2020 ini juga, 2 dosen berhasil menerima dana hibah pengembangan dan penyelenggaraan inovasi pembelajaran digital skema penyelenggaraan bagi mahasiswa PT lain, yaitu Dr. Retno Lantarsih dari Prodi Agribisnis dan Dr. Francisca Romana Harjianti dari Prodi Ilmu Hukum dengan nilai kontrak 200 juta rupiah. C. Mahasiswa dan lulusan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, jumlah mahasiswa aktif Universitas Djana Badra pada tahun akademik 2019-2020 sebanyak 4.945 orang. Pandemi COVID-19 yang datang dengan tiba-tiba berefek pada sedikit menurunnya mahasiswa aktif di semester genap tahun akademik 2019-2020. Sampai dengan periode Agustus 2020, Universitas Djana Badra telah meluluskan sebanyak 17.556 lulusan. Berdasarkan hasil tracer study, lulusan Universitas Djana Badra tersebar di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Mereka ada yang bekerja di sektor pemerintahan, sektor swasta, sebagai pengusaha, usaha mandiri, dan sebagainya. D. Prestasi kemahasiswaan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sepanjang tahun akademik 2019-2020, mahasiswa juga menorehkan beberapa prestasi yang mengembirakan, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk prestasi akademik diantaranya adalah program kreativitas mahasiswa dengan judul Inovasi Pemasaran Produk Pertanian melalui Inovasi Toko Sayuran ala Jepang, program kreativitas mahasiswa teknologi dengan judul Implementasi BIS Trans Jogja Lokator berbasis Android, program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dengan judul Pengembangan Potensi Pasar Lugut sebagai pasar budaya melalui wisata edukasi pemanfaatan tanaman bambu di Desa Girikerto, Sleman. Kemudian tim mahasiswa Fakultas Hukum juga berhasil meraih juara umum 3 dan juara kedua kategori pemberkasan National Most Court Competition Piala Ahmad Dahlan.
dan 8 artikel penelitian mahasiswa akuntansi lolos untuk dipresentasikan pada konferensi regional akuntansi 7 di Universitas Negeri Malang. Untuk prestasi non-akademik, juara 1 champion tim Premier Division Nasional Cheerleading Championship, juara 1 champion group stand Elite Division Nasional Cheerleading Championship, juara 3 Acoustic Student Fair 5 Kopma Win Sunan Kalijaga Yogyakarta, juara termenarik lomba video ucapan HUT Mahakarta ke-57 Universitas se-DIY, top 10 Duta Bali Candi Borobudur ajang Putra-Putri Wisata Indonesia 2020 di Jakarta, finalis ajang Putra-Putri Wisata Indonesia 2020 di Jakarta, juara 3 kelas E Putra Dewasa kejuaraan pencak silat UPY Cup antar SMA dan perguruan tinggi se-DIY. Dosen dan karyawan. Universitas Djana Badra saat ini memiliki 127 dosen tetap, 30 sudah berpendidikan doktor, dan 97 berpendidikan magister. 11 orang diantaranya sedang melaksanakan studi lanjut di jenjang doktor. Universitas Djana Badra sampai saat ini baru memiliki 1 guru besar, 26 lektor kepala, 57 rektor, 29 asisten ahli, dan 14 tenaga pengajar yang merupakan dosen-dosen baru. Untuk data kependidikan sampai saat ini, Universitas Djana Badra mempunyai 120 tenaga kependidikan dengan status pendidikan sebanyak 22% lulusan S2, 29% lulusan S1, 9% lulusan diploma, dan 60% lulusan SMA dan lainnya. F. Kesejahteraan mahasiswa. Kesejahteraan mahasiswa ditujukan untuk membantu memperlancar pencapaian tujuan studi para mahasiswa, terutama yang mengalami hambatan pembiayaan perkuliahan. Bantuan tersebut direalisasikan melalui penyelenggaraan beberapa macam beasiswa. Pada tahun 2020 ini, Universitas Djana Badra menerima 48 orang mahasiswa dalam skema beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, 152 orang mahasiswa menerima beasiswa bantuan UKT atau uang semester karena pandemi. Selain itu, Universitas Djana Badra juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang menorehkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik, dalam bentuk pembebasan biaya SPP tetap dan pengurangan sumbangan Tridharma perguruan tinggi. Sebagai wujud kepedulian Universitas Djana Badra terhadap dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat, Universitas Djana Badra memberikan peluang beasiswa bebas sumbangan Tridharma bagi calon mahasiswa baru yang kurang mampu dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Penelitian dan publikasi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada tahun 2020, LP3M telah menyalurkan hibah penelitian internal Universitas Djana Badra sebesar Rp272 juta, hibah penelitian dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 sebesar Rp115.987.000, dan hibah penelitian dari Kemendikbud Dikti sebesar Rp553.067.000. Dari total dana hibah penelitian sebesar Rp957.054.000 tersebut, telah dihasilkan 93 judul penelitian
yang terdiri dari 81 judul penelitian internal dan 12 judul penelitian eksternal yang melibatkan 87 dosen dari berbagai program studi. Untuk hibah penelitian, baik untuk penelitian internal maupun untuk penelitian eksternal, pada tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah judul penelitian dan kenaikan jumlah keterserapan dana yang signifikan. Pada bidang publikasi, dalam 1 tahun terakhir ini, Universitas Djana Badra telah mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya pada jurnal terindeks Scopus, jurnal internasional, proseding seminar internasional, proseding seminar nasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi. Pada tahun 2020 ini terdapat publikasi jurnal internasional sebanyak 11 judul, terdapat pula 10 judul terpublikasi Scopus. Total publikasi Scopus sampai dengan Oktober 2020 sebanyak 72 judul. Pada tahun 2020 ini terdapat proseding seminar internasional sebanyak 33 judul, 1 artikel media massa, dan HKI berupa hak cipta sebanyak 6 hak cipta yang terdiri dari hak cipta buku sebanyak 3, hak cipta book chapter sebanyak 2, dan 1 lagi hak cipta berupa poster. 3. Pengabdian kepada masyarakat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada tahun 2020, LP3M telah menyalurkan hibah pengabdian internal Universitas Djana Badra sebesar Rp7.200.000. Hibah pengabdian dari Kemenristek Dikti sebesar Rp604.800.000. Dari total dana hibah penelitian sebesar Rp612 juta tersebut, telah dihasilkan 41 judul pengabdian yang terdiri dari 36 judul pengabdian internal dan 5 judul pengabdian eksternal. 2. Kegiatan pendukung Tridharma. 1. Optimalisasi tata kelola dan organisasi. Saat ini Universitas Djana Badra telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2015 Manajemen Sistem dari TÜV Rheinland dengan nomor sertifikat 9108658697. Sertifikat tersebut merupakan sistem standar manajemen mutu agar organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholdernya serta dapat memenuhi persyaratan perundangan, hukum, dan peraturan yang terkait dengan produk suatu jasa. 2. Pengembangan sumber daya manusia. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Universitas Djana Badra pada tahun akademik 2019-2020 telah menambah 4 doktor baru, yaitu Saudara Dr. Muhammad Najmuddin dan Dr. Burhanuddin, lulus dari program studi ekonomi manajemen Universitas Islam Indonesia. Saudari Dr. Eni Andari lulus dari program studi ekonomi manajemen Universitas Negeri 11 Maret, dan Saudara Dr. Ilham Purnomo lulus dari program studi teknik sipil Universitas Diponegoro. Saat ini terdapat 3 orang dosen dari Fakultas Hukum, 6 orang dosen dari Fakultas Ekonomi, dan 2 orang dosen dari Fakultas Teknik sedang menempuh pendidikan S3 di berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 2020 ini juga, salah satu dosen Fakultas Hukum Djana Badra berhasil meraih peringkat kedua sebagai dosen berprestasi di bidang sosial dan humaniora tingkat LL Dikti Wilayah 5 Yogyakarta, yaitu Saudari Dr. Francisca Romana Harjianti. 3. Pengembangan sarana dan prasarana. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pengembangan perpustakaan. Saat ini Perpustakaan Pusat Universitas Djana Badra telah mengembangkan aplikasi perpustakaan digital berbasis Android yang bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dan dosen mengunduh referensi yang dibutuhkan.
B. Pengembangan sistem informasi. Sistem informasi manajemen di Universitas Djana Badra terus dilakukan pengembangan dan peningkatan mulai dari penerimaan mahasiswa baru secara online, sistem pembayaran mahasiswa bekerja sama dengan Bank BNI dan Bank BRI, sistem informasi akademik, sistem perkuliahan berbasis LMS, Learning Management System, dan sistem penilaian kinerja dosen. 4. Pengembangan tata kelola keuangan. Pada pelaksanaan tata kelola keuangan, laporan keuangan Yayasan Perguruan Tinggi Djana Badra selalu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik Indarto Waluyo menunjukkan bahwa laporan keuangan yayasan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian dan sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pengembangan kesejahteraan pegawai. Masa pandemi ini merupakan ujian besar bagi banyak sektor usaha termasuk bidang pendidikan. Banyak badan usaha terpaksa memotong gaji bahkan merumahkan karyawannya. Alhamdulillah tahun 2020 ini Universitas Djana Badra tetap mempertahankan gaji pegawainya. Sehingga semoga di tahun-tahun yang akan datang kesejahteraan pegawai akan semakin baik. Amin. Hubungan masyarakat, kerjasama, dan promosi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kerjasama dalam dan luar negeri. Beberapa kerjasama telah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintah terkait implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kerjasama tersebut diantaranya adalah kerjasama dengan KPK tentang pembelajaran online pendidikan dasar anti korupsi, di mana Universitas Djana Badra merasa bangga menjadi kontributor modul digital tersebut yang telah diresmikan penggunaannya oleh pimpinan KPK pada tanggal 1 Oktober 2020 dan oleh Direktur Belmawa akan dimasukkan ke dalam Spada yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Mata kuliah online pendidikan dasar anti korupsi ini menjadi muatan wajib pada mata kuliah pendidikan kebangsaan di Universitas Djana Badra sebagai wujud komitmen perguruan tinggi ini terhadap gerakan anti korupsi. Kerjasama dalam negeri juga dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Untuk kerjasama luar negeri juga telah dilakukan diantaranya dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Teknologi Petronas Malaysia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan yang saat ini sedang berjalan adalah kolaborasi riset antara Petronas dan Djana Badra. B. Promosi. Berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru telah dilakukan diantaranya mengikuti pameran pendidikan di berbagai kota baik di DIY maupun luar DIY, siaran di beberapa radio, publikasi melalui media massa, website, media sosial, serta peningkatan promosi melalui digital marketing, bekerjasama dengan Go Kampus dan PMB bersama Aptisi Wilayah 5 DIY melalui Jogja Versitas. 7. Penjaminan mutu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, demi terjaminnya kualitas pendidikan Universitas Djana Badra melalui Badan Penjaminan Mutu atau BPN senantiasa melaksanakan proses penjaminan mutu baik secara akademik maupun non-akademik. 8. Pengembangan karir dan kerjasama alumni. Pada bidang pengembangan karir dan kerjasama alumni, Universitas Djana Badra telah membentuk Djana Badra Career Center, yaitu pusat informasi dan karir bagi mahasiswa dan alumni. JCC secara rutin selalu melaksanakan tracer study terhadap lulusan Universitas Djana Badra dan bekerja sama dengan
Ikatan Keluarga Alumni Jana Badra menyelenggarakan pembekalan bagi calon wisudawan dan mahasiswa tingkat akhir. Hadirin sekalian yang saya muliakan, terakhir ingin saya informasikan di forum Senat terbuka ini bahwa pada siang hari ini bertepatan dengan Dies Natalis Universitas Jana Badra akan diresmikan perubahan nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga dengan perubahan nama Fakultas Ekonomi ini menjadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih fleksibel dalam mengembangkan prodi-prodi yang ada di bawahnya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pencapaian Universitas Jana Badra ini tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh sivitas akademika Universitas Jana Badra. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif memajukan Universitas Jana Badra. Demikian sekilas tentang perkembangan Universitas Jana Badra pada tahun akademik 2019-2020 menuju visi yang disepakati bersama. Tugas yang tidak ringan bagi saya selaku rektor, dan kesemuanya itu tidak akan ada artinya tanpa dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu, serta segenap sivitas akademika Universitas Jana Badra. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan kepada kita kekuatan, kesabaran, kepedulian, serta kebijaksanaan dalam upaya bersama mengemban misi Universitas Jana Badra untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ke tataran yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat. Terima kasih atas segenap perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan saatnya pidato Dies ke-62 Universitas Jana Badra, universitas kebangsaan terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, pidato Dies akan disampaikan oleh Bapak Profesor Fathul Wahid, ST, MSc, PhD. Dan izinkan saya membacakan kurikulum vitae sekalipun sekilas Pak Rektor UII. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah, 26 Januari 1974. Pendidikan S1 di Teknik Informatika ITB, S2 dan S3 Department of Information System University of Agder, Kristiansand, Norwegia. Beliau menjabat Rektor UII periode 2018-2022 dan beliau Ketua Aptisi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau banyak menulis artikel, buku, sehingga banyak sekali penghargaan yang didapatkan. Saatnya kepada Bapak Fathul Wahid dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Profesor Didi Ahyari,
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta dan semua jajaran, ketua dan anggota pembina, pengawas, serta pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Jana Badra, Ketua Senat Ibu Dr. Francisca Romana Herjiyatni, SHMH, dan semua anggota Senat, Bapak Rektor Dr. Insinyur Edi Sriono, MT, dan semua Wakil Rektor, pimpinan Perguruan Tinggi Sahabat, Ketua dan anggota Majelis Guru Besar, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Studi di lingkungan Universitas Jana Badra, semua pimpinan unit di lingkungan Universitas Jana Badra, segenap warga, dosen, tenaga kependidikan, dan alumni Universitas Jana Badra, mitra Universitas Jana Badra, dan seluruh hadirin. Hanya kepada Allah yang Maha Melapangkan, segala puji kita kirimkan, setinggi syukur kita panjatkan. Hari ini kita menjadi saksi dan bagian perjumpaan keluarga besar Universitas Jana Badra sebagai ungkapan syukur diri atas nikmat yang diturunkan tak terperi. Mengawali pidato ini, izinkan saya sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Aptisi Wilayah 5 DIY, mengucapkan terima kasih karena telah diundang untuk menjadi bagian kegembiraan keluarga besar Universitas Jana Badra. Ini adalah sebuah kehormatan bagi Aptisi Wilayah 5 dan tentu juga bagi saya pribadi. Selamat mensyukuri Dies Natalis yang ke-62. Usaha ini menandakan kematangan dan sekaligus membuktikan ketangguhan dalam menghadapi beragam tantangan untuk tetap tumbuh dan berkembang dalam waktu yang tidak singkat. Sebelum melanjutkan, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Ingin jalan-jalan ke ibu kota, karena pandemi ditunda dulu. Di usianya yang ke-62, semoga Universitas Jana Badra jaya selalu. Hadirin yang mulia, saya diminta oleh Bapak Rektor dan menghubungi secara pribadi untuk menyampaikan pidato tentang strategi keberlanjutan perguruan tinggi swasta di era pandemi COVID-19 pada rapat terbuka Senat Universitas Jana Badra dalam rangka Dies Natalis ke-62. Ini adalah tema yang aktual tetapi tidak ringan, karena siapapun yang saat ini terlibat dalam manajemen perguruan tinggi swasta akan setuju dengan saya bahwa pandemi COVID-19 telah membuat kita semua melakukan banyak hal untuk bertahan supaya tidak kehilangan keseimbangan. Tidak selalu mudah, tetapi bukannya tidak mungkin. Saya berharap pidato ini akan memantik diskusi lanjutan sekaligus ide-ide baru yang dimulai dengan memandang pandemi tidak hanya sebagai musibah yang diratapi, tetapi juga melihat sisi baiknya sebagai momentum perubahan untuk menjemput masa depan yang lebih cerah. Hadirin yang mulia, tradisi Barat terbiasa membingkai kabar dengan dua sisi, kabar buruk dan kabar baik. Lebih banyak orang yang menyukai kabar buruk disampaikan terlebih dahulu sebelum kabar baik sebagai penutup. Urutan ini juga akhirnya menjadi rumus dalam percakapan sehari-hari. Ini mirip dengan minum jamu tradisional yang dimulai dengan pahitan dan ditutup dengan minuman manis. Mari kita ikuti kabar buruknya lebih dahulu. Cerita suram dari lapangan, kabar yang beredar di media massa tentang perguruan tinggi di banyak belahan dunia ketika pandemi COVID-19 didominasi cerita suram. Tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga untuk negara maju sekalipun. Di Australia misalnya, perguruan tinggi yang selama ini mengandalkan mahasiswa internasional mengalami dampak terburuk. Apa pasal?
Di awal pandemi, sebagian besar mahasiswa internasional berpacu dengan waktu kembali ke negara asalnya. Selain itu, yang masih berada di Australia pun banyak yang mendapatkan pengalaman buruk, termasuk kehilangan pekerjaan, pengurangan frekuensi makan, sampai masalah tempat tinggal. Cerita seperti ini mewarnai diskusi di kalangan PTS di Yogyakarta, yang sebagian besar mahasiswanya adalah juga para pendatang, dengan kekhawatiran jika kasus di Australia juga terjadi di sini. Di Amerika, cerita serupa mudah ditemukan. Majalah The Economist dalam edisi daringnya di awal Agustus 2020 menuliskan bahwa pandemi COVID-19 dapat mendorong perguruan tinggi ke tepian jurang. Model bisnis banyak perguruan tinggi juga dirasa tidak lagi sesuai dengan selera zaman. Serangan pandemi ini sangat mungkin merusak model bisnis ini untuk selamanya. Demikian ulas majalah Times dalam salah satu artikelnya. Kebijakan buka tutup kampus di Amerika juga telah terbukti menurunkan cacah mahasiswa yang mendaftar. Cerita dari belahan dunia lain dapat ditambahkan meski tidak sulit menebak bahwa sebagian besar membawa kisah suram serupa, termasuk juga perguruan tinggi di Yogyakarta dengan skalanya yang berbeda-beda. Survei yang dilaksanakan oleh Aptisi Wilayah 5 pada awal Juli 2020 menunjukkan bahwa hanya 19,16% dari 51 PTS yang tidak mempunyai masalah finansial. Sisanya melakukan mitigasi dengan beragam cara termasuk pemutusan hubungan kerja. Selain itu, beberapa PTS sudah memotong gaji atau tunjangan, ada 23,7%, menunda pembayaran gaji atau tunjangan, ada 5,88%. Solusi lain yang diambil adalah penggunaan saldo atau tabungan yang dilakukan oleh 35,29% PTS, meminta bantuan ke badan penyelenggara atau yayasan dilakukan oleh 27,45%, meminjam uang ke bank atau pihak ketiga sebanyak hampir 6%, dan menjual aset dilakukan oleh sekitar 4% PTS. Angka-angka ini paling tidak menunjukkan bahwa PTS di kala pandemi tidak sedang baik-baik saja. Hadirin yang mulia, namun demikian ada kejutan di lapangan. Di Inggris misalnya, di satu sisi, belahan perguruan tinggi dikhawatirkan tidak mampu bertahan ketika pandemi, tetapi di sisi lain, cacah mahasiswa yang mendaftar perguruan tinggi di Inggris secara keseluruhan pada tahun 2020 justru meningkat. Kasus serupa juga terjadi di Yogyakarta di beberapa PTS. Cacah pendaftar justru melampaui angka serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu, untuk mendapatkan gambaran utuh, perlu dilakukan survei yang lebih menyeluruh. Kabar baik ini tidak lantas menutup semua cerita suram yang ada, tetapi paling tidak kabar baik ini mengindikasikan bahwa masih banyak harapan dan perguruan tinggi dituntut untuk berbenah dan menyesuaikan model bisnisnya. Dorongan berbenah ini diperkuat dengan kekhawatiran terkait dengan kembalinya mahasiswa secara fisik ke kampus ketika waktu memungkinkan. Catatan anekdotal lain yang saya dapatkan mengindikasikan bahwa jika pembelajaran daring dijalankan dengan baik, mahasiswa menilai kualitas pembelajaran daring tatap maya serupa dengan pembelajaran tatap muka. Bahkan di program studi sains yang mempunyai banyak mata kuliah praktikum. Tentu ini merupakan kejutan yang selama ini menghiasi debat tanpa dukungan fakta dari lapangan, baik dari yang setuju maupun yang skeptis dengan pembelajaran daring. Hadirin yang mulia, beragam kritik telah dialamatkan kepada perguruan tinggi oleh banyak pengamat, termasuk diantaranya adalah model bisnis perguruan tinggi yang diklaim sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman atau kedaluarsa. Sebagian menulis bahwa model bisnis perguruan tinggi sudah bermasalah sejak sebelum pandemi COVID-19, pandemi ini hanya memperparahnya saja.
Kritik terhadap modal bisnis perguruan tinggi dapat kita kelompokkan ke dalam beberapa tingkatan: filosofis, metodologis, dan operasional. Dua yang pertama tidak terkait langsung dengan dampak pandemi COVID-19, tetapi pilihan yang tidak tepat dapat ikut memperparah dampaknya. Mari kita ulas secara singkat satu persatu. Pertama, secara filosofis, sudah sejak lama perguruan tinggi dikritik karena seperti menara gading yang tercerabut dari konteksnya. Kritik ini tidak hanya terdengar di Indonesia, tetapi juga di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Misalnya, Oscar Henlin, seorang profesor sejarah dari Universitas Harvard, menantang para cendekiawan perguruan tinggi dengan mengatakan, alam semesta yang bermasalah tidak lagi dapat menanggung kemewahan pencarian yang terbatas pada menara gading. Kecendekiawanan harus membuktikan nilainya bukan dengan caranya sendiri, tetapi dengan melayani bangsa dan dunia. Isu menara gading bukanlah hal baru di Indonesia. Ketika saya masih menjadi mahasiswa baru, sekitar 27 tahun yang lalu, isu ini menjadi salah satu bagian diskusi di hari-hari penataran P4. Meskipun demikian, isu ini masih saja relevan untuk konteks kini ketika terjadi pergeseran orientasi. Sebagian perguruan tinggi masih berusaha setia dengan nilai-nilai ideologis yang ditanamkan sejak pendiriannya. Namun kita sulit untuk menutup mata bahwa sebagian perguruan tinggi juga cukup kental dengan nuansa bisnisnya. Kalau kita cermati misalnya draft Undang-Undang Cipta Kerja versi yang awal, di sana sangat jelas ada nuansa itu karena lembaga pendidikan tidak harus bersifat nirlaba. Tentu, ini adalah pilihan sadar dan setiapnya bisa membimbing ke arah yang berbeda. Terlepas dari itu, niat saya membawa isu ini adalah untuk membangunkan kita bahwa perguruan tinggi tidak boleh terlalu nyaman dengan dunianya dan lupa dengan konteks yang melingkupinya. Ungkapan ini juga valid untuk semua warganya, terutama para dosen dalam menjalin hubungan dengan dunia nyata dan menjamin relevansi ilmu yang digeluti dan dikembangkannya. Sensitivitas dosen terhadap masalah bangsa juga dapat dimasukkan dalam diskusi ini. Lebih lanjut, isu ini dapat juga dikaitkan dengan diskursus kecendekiawanan yang membabit atau engage scholarship. Mengapa ini penting? Keberlangsungan perguruan tinggi tidak mungkin terlepas dari isu relevansi filosofisnya. Relevansi ini sangat penting untuk memberi energi yang cukup bagi ikhtiar kolektif warga kampus untuk terus bertumbuh. Selain itu, hukum alam sudah cukup mengajarkan kepada kita bahwa hanya mereka yang dapat menjaga relevansi keberadaannya yang akan bertahan hidup dan berkembang. Hadirin yang mulia, kedua, dari sisi metodologis, kritik dikaitkan dengan kurikulum perguruan tinggi yang sudah kedaluarsa dan tidak responsif terhadap perubahan yang ada. Dalam konteks ini, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat secara jujur mengevaluasi dengan hati-hati dan komprehensif. Kesalahan dalam menjalankan evaluasi dapat membawa perguruan tinggi kepada jebakan pragmatisme jangka pendek yang tidak mampu memberikan pendidikan untuk menyiapkan manusia yang adaptif, termasuk menghadirkan pendidikan yang memerdekakan manusia. Di lapangan memang kadang terdengar teriakan bahwa hanya sebagian kecil materi yang diajarkan oleh perguruan tinggi relevan di dunia kerja. Teriakan ini harus didengar, tetapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Anggaplah ini sebagai sistem peringatan dini untuk tidak lupa diri karena membawa pesan kejut. Studi yang lebih komprehensif diperlukan, banyak catatan yang bisa diberikan. Misalnya, perguruan tinggi jalur akademik mempunyai misi yang berbeda dengan jalur vokasi. Ada pembagian fokus di sana. Diskusi tentu bisa kita lanjutkan bahwa apa yang terlihat tidak relevan
saat ini bisa jadi relevan untuk masa yang akan datang. Ini adalah soal menghubungkan antar titik masa lalu dan memaknainya ulang, serta menghubungkannya dengan titik-titik masa depan. Sebagai contoh, saya ketika mempelajari sistem operasi komputer, belajar penjadwalan, dan di sana diajarkan sistem penjadwalan round robin misalnya. Konsep itu saya catat sampai hari ini dan itu sangat membantu saya dalam bidang manajemen. Atau misalnya ketika Galileo menemukan bahwa ada gunung dan lembah di bulan, bukan karena saat itu kemampuan teleskop sangat luar biasa, karena teleskop baru ditemukan 1 tahun sebelumnya, tetapi karena Galileo mempunyai pengetahuan lain, yaitu dalam menggambar gelap terang dengan teknik chiaroscuro. Dengan itulah akhirnya Galileo bisa membayangkan bahwa di bulan ada gunung dan lembah. Kemampuan menghubungkan antitik sangat penting untuk dipelajari supaya klaim, teriakan, menganggap bahwa yang dipelajari tidak relevan, tidak segera dikeluarkan. Tapi tentu ini juga bukan berarti menjadi alasan untuk tidak berubah. Yang dibutuhkan di sini adalah sensitivitas menangkap sinyal zaman dan meresponnya dengan baik. Sensitivitas penangkap sinyal ini seringkali berkurang karena beragam sindrom yang menghinggapi pengambil kebijakan di perguruan tinggi. Termasuk diantaranya adalah sindrom zaman saya dulu. Atau sindrom begini saja bisa. Sindrom-sindrom seperti ini akan menghambat tumbuh suburnya ide-ide inovatif yang biasanya akan layu sebelum berkembang. Dalam konteks ini, refleksi jujur perlu dilakukan secara kolektif. Lagi-lagi, respon kreatif ini terhadap masalah metodologis juga untuk menjamin relevansi kehadiran perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat yang kebutuhannya tidak statis. Baik dalam suasana pandemi maupun tidak, masalah metodologis ini harus segera diselesaikan. Hadirin yang mulia, pandemi COVID-19 yang menyerang umat manusia dengan tiba-tiba tidak memberikan kemewahan waktu untuk meresponnya. Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor pendidikan yang terdampak. Ketidaksiapan banyak perguruan tinggi dalam memitigasi pandemi ini telah memunculkan kritik terhadap sisi operasionalnya. Misi utama mitigasi sisi ini adalah untuk menjamin keberlangsungan akademik dan memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan baik. Dampak pandemi terhadap aspek operasional perguruan tinggi ini dapat mewujud dalam semua tahapan siklus hidup mahasiswa, mulai sebagai calon prospektif sampai menjadi alumni yang kontributif. Untuk memberi contoh, kita bisa tulis mulai dari pemasaran, admisi mahasiswa baru, pembelajaran, aktivitas akademik lain seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan kemahasiswaan, kuliah kerja nyata, dan lain-lain. Termasuk di sana ada kerjasama dan mobilitas internasional. Desain awal sebagian besar aktivitas akademik di atas masih memerlukan mobilitas fisik yang ketika pandemi tidak mungkin dilakukan secara leluasa. Karenanya, desain ulang merupakan suatu keharusan operasional. Selain itu, aspek finansial perguruan tinggi tidak kalah penting untuk dimitigasi dengan serius. Pada situasi seperti ini, dengan ketidakpastian yang tinggi, kepemilikan uang kontan menjadi sangat penting. Penurunan kapasitas finansial orang tua mahasiswa atau mahasiswa akan sangat mempengaruhi kemampuan bayarnya. Perguruan tinggi harus memasukkan variabel ini ke dalam aspek perencanaan keuangan dan memitigasinya jika target pemasukan tidak tercapai, apalagi ditambah dengan memberi bantuan sesuai dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi. Hal ini diperparah dengan model kepemilikan aset sebagian besar perguruan tinggi yang saat ini bahkan masih memerlukan biaya perawatan tinggi. Penurunan biaya aspek ini di masa pandemi tidak terlalu signifikan. Hadirin yang mulia, selain melakukan kalibrasi ulang aspek filosofis dan metodologis perguruan tinggi,
yang perlu didiskusikan secara khusus di kesempatan lain. Berikut adalah beberapa strategi keberlanjutan perguruan tinggi dari aspek operasional yang perlu direnungkan. Pertama, tidak ada pilihan lain bagi perguruan tinggi selain melakukan penguatan ekosistem teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan. Digitalisasi layanan bukan lagi pilihan, tetapi menjadi sebuah keniscayaan. Ini terkait dengan banyak hal, termasuk pemberian layanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lain, dan juga pengumpulan data yang tidak hanya penting secara administratif, tetapi lebih dari itu, kritikal secara strategis. Para pemimpin perguruan tinggi perlu memberikan perhatian khusus kepada aspek ini, yang bisa jadi memerlukan besaran investasi yang lumayan. Ini tidak hanya menyangkut pengadaan barang, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawalnya. Tapi perlu diingat, investasi ini adalah belanja modal untuk jangka panjang dan bukan belanja operasional sekali pakai. Menggunakan paradigma yang tepat dalam berinvestasi sangat diperlukan di sini, supaya para pengawal ekosistem teknologi informasi, meminjam istilah astrologi Tionghoa, tidak merasa hanya bersiul-sial, menjadi kelinci percobaan, sapi perahan, atau bahkan kambing hitam. Hadirin yang mulia, kedua, secara khusus perguruan tinggi perlu memberikan perhatian kepada penguatan dan pematangan ekosistem pembelajaran daring. Tidak hanya dari sisi infrastruktur, teknologi, dan sistem informasi, tetapi juga dari sisi kesiapan aktornya, dosen, dan mahasiswa. Di masa awal pandemi, kedaruratan dapat menjadi alasan untuk membuat ruang toleransi terhadap kualitas pembelajaran. Tetapi ketika saat ini, alasan tersebut sudah menurun validitasnya. Inilah saatnya untuk meningkatkan kualitas pengalaman pembelajaran yang salah satunya diikhtiarkan dengan penguatan ekosistem pembelajaran daring. Infrastruktur pembelajaran daring dapat dikuatkan dengan beragam inisiatif, termasuk penentuan paket solusi yang dipilih, seperti Learning Management System, aplikasi konferensi video, dan aplikasi produksi konten pembelajaran, dan desain penggunaannya dalam pembelajaran secara integratif. Dalam penentuan pilihan skenario atau desain pembelajaran, karakteristik mahasiswa yang saat ini tersebar di beragam tempat dengan kualitas koneksi internet yang beragam perlu dimasukkan ke dalam radar. Termasuk di dalamnya adalah pilihan metode pembelajaran sinkron, satu waktu beda tempat, asinkron, beda waktu beda tempat, atau campuran. Pengawalan aspek ini sebetulnya tidak terlalu sulit dilakukan jika sumber daya pendukungnya tersedia. Di sana ada tim pengembang konsep dan pengawal teknis dengan kapabilitas baik dan sumber daya finansial. Namun, penyiapan aktor atau aspek manusianya lebih menantang, termasuk peningkatan kapabilitas digital, produksi konten pembelajaran daring yang berkualitas, dan konsisten menjalankan skenario yang sudah disepakati masuk dalam ranah ini. Membangun budaya dan kapabilitas digital bukan pekerjaan ringan, apalagi ketika waktu pada masa pandemi seperti ini tidak berada di pihak kita. Di sini, kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari seluruh warga perguruan tinggi, terutama dosen, mutlak diperlukan. Hadirin yang mulia, strategi ketiga, penggunaan teknologi informasi memaksa perguruan tinggi mendesain ulang proses bisnisnya. Desain ulang proses bisnis tidak sama dengan otomatisasi. Selama ini kita terlatih berpikir deduktif yang berangkat dari masalah. Inilah yang nampaknya menyebabkan kita kepada otomatisasi. Sebagai ilustrasi sederhana, desain ulang proses bisnis mungkin menjadikan 7 meja proses menjadi hanya 3, tetapi otomatisasi mempertahankan tetap 7 meja. Karenanya, pola pikir induktif yang mengenali potensi teknologi informasi
menjadi sangat penting dimasukkan sebagai pelengkap perspektif. Lompatan karena pemanfaatan ekosistem teknologi informasi secara inovatif perlu terus dicari dan dielaborasi. Sebagai contoh, jika pendekatan induktif yang digunakan, proses admisi dapat berubah drastis tanpa kehadiran fisik sama sekali. Tidak hanya untuk hari ini, bahkan mungkin untuk masa mendatang secara permanen. Selain itu, di sisi lain, sangat mungkin perguruan tinggi berpikir untuk membuka program studi pendidikan jarak jauh untuk mengoptimalkan manfaat investasi teknologi informasi selain sebagai strategi bertumbuh ke depan dengan memperluas basis mahasiswa. Hadirin yang mulia, strategi yang keempat, selama pandemi ini, pengalaman dalam mengelola penerimaan sistem mahasiswa baru bersama antar PTS di DIY melalui Aptisi Wilayah 5 dengan tajuk Yogyakarta sudah berjalan. Pengamatan terbatas saya menunjukkan bahwa banyak program studi berkualitas baik yang bahkan tidak mendapatkan satu pun pendaftar. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah edukasi publik untuk memperkenalkan perguruan tinggi atau program studi tersebut belum dikelola dengan baik. Karenanya, tidaklah berlebihan jika perguruan tinggi juga harus memperbaiki kinerja pemasarannya, memperkenalkan dirinya kepada publik. Setiap perguruan tinggi perlu memastikan dirinya terlihat di tengah kerumunan dan memastikan dirinya terlihat jelas keberadaannya. Dan ini lebih menantang karena memori publik yang sangat pendek, sehingga pesan-pesan singkat, pesan-pesan kejut selalu dihadirkan dalam interval waktu yang tidak terlalu lama. Singkatnya, di masa pandemi ini, strategi pemasaran yang jitu, terutama pemasaran digital, perlu didesain dan dieksekusi dengan serius. Hadirin yang mulia, strategi yang kelima, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas pembelajaran dapat dipindahkan secara daring. Jika ini kasusnya, maka perguruan tinggi juga harus melakukan mitigasi untuk menyiapkan aktivitas fisik yang terkawal dengan baik. Beberapa contoh dapat diberikan di sini, termasuk praktikum basah, pendidikan keterampilan medis, dan pendidikan klinik. Tentu, potret setiap perguruan tinggi bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang jelas, pendidikan tinggi juga harus melakukan investasi untuk memfasilitasi tatanan baru atau adaptasi kebiasaan baru ini. Hadirin yang mulia, keenam, perguruan tinggi perlu dengan seksama melakukan mitigasi finansial. Meskipun ditempatkan di akhir, ini bukan berarti tidak mendesak dan penting. Hal ini dapat dilaksanakan dengan inisiatif termasuk pengencangan ikat pinggang alias efisiensi, penentuan skala prioritas program, mulai dari yang dapat dibatalkan, mungkin ditunda, dijalankan dengan skala lebih kecil atau bahkan didesain ulang, serta pemantauan ketersediaan uang kontan dengan seksama. Kalau perlu harian atau pekanan, supaya memastikan bahwa uang kontan yang tersedia masih cukup untuk menjalankan roda bisnis ke depannya. Bagi perguruan tinggi swasta, hal ini menjadi amat penting ketika sebagian besar sumber pendanaan masih berasal dari uang kuliah mahasiswa, yang kapasitasnya juga dipengaruhi oleh pandemi kali ini. Pencarian sumber pendanaan alternatif perlu juga dipikirkan, baik melalui pendirian unit bisnis strategis maupun melalui lembaga donor dengan beragam program hibah yang tidak mengikat. Mitigasi finansial ini saya prediksi masih valid sampai beberapa waktu ke depan sebelum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir. Salah satunya adalah ketika vaksin COVID-19 sudah ditemukan, semua orang sudah mendapatkan dan terbukti khasiatnya. Tentu, hadirin yang mulia, daftar strategi ini dapat diadaptasi,
dilengkapi, dan didetailkan. Keragaman konteks perguruan tinggi sangat mungkin memunculkan inspirasi strategi yang berbeda-beda. Hadirin yang mulia, pandemi COVID-19 memang menyerang hampir seluruh bangsa, tapi ada yang membedakan, yaitu bagaimana sebuah bangsa atau masyarakat meresponnya, termasuk kita, para warga perguruan tinggi. Pandemi sudah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai musibah yang dimitigasi dengan serius, tetapi juga harus dipandang bahwa pandemi membawa berkah tersamar, blessing in disguise yang dapat dipanen. Beberapa di antaranya adalah pantikan yang menyadarkan perguruan tinggi atas kerentanan model bisnis yang selama ini dijalankan, yang akhirnya mendorong perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi jujur secara menyeluruh, dan selanjutnya akan memaksa perguruan tinggi untuk memikirkan model bisnis baru yang lebih tahan banting dan berkelanjutan di masa mendatang. Tentu saya yakin semua yang hadir sepakat akan sangat disayangkan jika pandemi yang sudah menuntut begitu banyak pengorbanan berlalu begitu saja. Karenanya, adaptasi kebiasaan baru untuk bertahan hidup tidaklah cukup. Kecepatan dalam pengambilan keputusan yang tepat juga sangat penting, di samping perguruan tinggi harus menjadikan pandemi ini sebagai momentum lentingan bertumbuh dan menjemput masa depan yang lebih cerah. Belajar dari pepatah Tiongkok, mari berhenti mengutuk kegelapan dan mulai menyalakan lilin penerang. Hadirin yang mulia, sebelum menutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan lagi sebuah pantun. Di tengah taman ada bunga selasih, diambil sekuntum, daunnya jatuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor. Banyak sekali masukan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikut sesaat kami akan meminta waktu kepada Bapak Ibu baik di kampus maupun di rumah untuk menyaksikan video ucapan selamat dari Yayasan Perguruan Tinggi Jana Badra maupun dari LL Dikti Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, sambil Bapak Ibu bisa presensi di s.id/ds-UCB yang rinciannya sudah ada di layar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ke video ada satu informasi yang tadi sedikit kelupaan oleh Bapak Rektor. Ini dari Fakultas Pertanian, bahwa info dari kami Universitas Kebangsaan terbaik di Yogyakarta, Dr. Untoro Haryadi, Fakultas Pertanian, lulus cum laude dari Prodi Geografi UGM. Selamat kepada Pak Untoro Haryadi, lulus cum laude UGM Prodi Geografi. Bapak Ibu, saatnya kita saksikan video ucapan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Jana Badra, Merdeka! Yang terhormat Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5, Bapak Profesor Dr. Didi Ayari,
Yang kami hormati Profesor Fatul Wahid ST MSc PhD, Ketua Aptisi 5 Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati para pembina, pengurus, pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Jana Badra. Yang kami hormati Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, dan semua pejabat struktural di lingkungan Universitas Jana Badra. Yang kami hormati semua dosen dan karyawan, yang kami hormati perwakilan mahasiswa, dan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Jana Badra yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bisa hadir mengikuti upacara Dies Universitas Jana Badra yang ke-62, walaupun dengan online atau daring. Karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19, maka belum bisa memungkinkan untuk upacara Dies dengan hadir bersama dalam satu ruang di auditorium seperti peringatan Dies pada biasanya. Terima kasih kepada Profesor Fatul Wahid, Ketua Aptisi DIY, yang telah berkenan menyampaikan orasi ilmiah pada Dies ke-62 Universitas Jana Badra dengan tema Strategi Keberlanjutan Perguruan Tinggi Swasta di Era Pandemi COVID-19. Tema tersebut sangat cocok bagi semua perguruan tinggi swasta menghadapi situasi dan kondisi kekinian yang tidak atau kurang menentu. Karena kita ketahui bersama bahwa pengaruh pandemi COVID ini sangat luar biasa terhadap semua sendi-sendi kehidupan manusia. Dimulai dari kesehatan yang berujung pada kematian, pendapatan masyarakat yang menurun karena kelesuan ekonomi. Beberapa perusahaan mulai dari mengurangi jam kerja, mengurangi gaji karyawannya, mengurangi jumlah karyawannya, sampai yang terasa sangat berat, yaitu menghentikan kegiatan operasinya alias menutup usahanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, kita, keluarga besar Jana Badra, harus bersyukur karena pada situasi dan kondisi yang begitu sangat memprihatinkan ini, kebijakan pengurus yayasan bersama rektorat, yaitu bagaimana berupaya agar dalam jangka pendek ini tidak sampai mengurangi gaji karyawan maupun mengurangi jumlah karyawan. Untuk itu, dalam jangka panjang diperlukan pemikiran dan upaya strategis bersama agar Jana Badra terhindar dari krisis yang berkepanjangan karena COVID-19 dan diharapkan dapat tumbuh berkembang dengan sustainable seperti yang diharapkan oleh para pendiri dan pembina. Terima kasih pada Pak Rektor, Dr. Insinyur Edi Sriono MT, telah menyampaikan pidato laporan tahunannya. Dengan laporan tahunan Rektor tersebut, kita bisa mengaca dan melihat perkembangan Universitas Jana Badra setahun ini. Dan dari laporan tahunan tersebut, dapat digunakan sebagai pedoman untuk melangkah dan apa yang perlu dikerjakan di waktu yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Jana Badra yang kami hormati, kita doakan bersama agar semua warga Jana Badra terhindar dari sakit penyakit, khususnya penyakit virus corona yang menakutkan ini. Sehingga semua warga Jana Badra dapat berkaya dengan baik dan penuh semangat pengabdian. Juga kita doakan bersama memasuki usia 62 tahun Universitas Jana Badra yang kita cintai ini,
ke depan dapat berkembang maju dengan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian sambutan saya selaku Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Jana Batra. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Dirgahayu Jana Batra, maju terus Jana Batra, jayalah Jana Batra, abadilah namamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jana Batra, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jana Batra, Profesor Dr. Insinyur Bambang Suhendro, MSc PhD. Yang kami hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jana Batra, Bapak Dr. Andes Suryadiman MM, beserta seluruh jajaran pimpinan yayasan. Yang kami hormati Rektor Universitas Jana Batra, Bapak Dr. Insinyur Edi Sriyono MT, beserta seluruh jajaran pimpinan Universitas Jana Batra. Yang kami hormati Sivitas Akademika Universitas Jana Batra dan seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan kami mengawali sambutan ini dengan mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis ke-62 kepada seluruh keluarga besar Universitas Jana Batra Yogyakarta. Sejak didirikan pada tahun 1958 hingga saat ini, Universitas Jana Batra telah mengukuhkan diri sebagai kampus kebangsaan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selama 62 tahun berkarya, tentunya banyak pencapaian dan prestasi yang telah diraih oleh Universitas Jana Batra. Dari sisi akreditasi, secara institusi Universitas Jana Batra telah terakreditasi dengan peringkat B. Sedangkan untuk akreditasi prodi, 2 prodi program sarjana memperoleh peringkat akreditasi A, serta 9 prodi lain, baik program sarjana dan magister terakreditasi dengan peringkat B. Untuk itu, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Universitas Jana Batra atas upayanya dalam meningkatkan mutunya. Selain itu, Universitas Jana Batra juga memiliki banyak jalinan kerjasama baik dengan instansi pemerintah, pelaku usaha dan dunia industri, dan juga kerjasama internasional dengan universitas-universitas di luar negeri. Hadirin yang berbahagia, dunia pendidikan tinggi saat ini tengah dihadapkan pada tantangan yang luar biasa berat. Kampus harus melakukan inovasi dan kreativitas agar tetap bisa bertahan dan menjalani peran tridharma di tengah 3 disrupsi yang terjadi. Disrupsi yang pertama adalah program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dari Kemdikbud. Disrupsi ini adalah terkait dengan deregulasi dan debirokratisasi berbagai peraturan di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia. Disrupsi yang kedua adalah terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Kampus tiba-tiba harus melakukan semua kegiatan tridharma yang mayoritas secara daring atau blended learning. Disrupsi ketiga adalah revolusi industri 4.0 yang sudah sering kita dengar dan ketahui bersama. Tidak pernah terbayang bahwa kita akan mengalami 3 disrupsi secara bersamaan yang secara dahsyat mampu mengubah tatanan dan asumsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam waktu yang sekejap. Secara khusus, pandemi COVID-19 telah membawa transformasi pada sistem pendidikan di Indonesia dan juga di dunia. Kita makin sadar akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan proses tridharma di kala pandemi. Pendidikan tinggi juga harus siap menghadapi perubahan melewat beragam inovasi pembelajaran, misal dengan pembelajaran daring. Meskipun kualitas pembelajaran daring tidak bisa menggantikan sepenuhnya proses pembelajaran tatap muka, namun itu adalah solusi yang terbaik yang ada saat ini. Tantangan bagi perguruan tinggi adalah bagaimana pembelajaran daring dapat tetap berkualitas
kayak mana dan memberikan bekal kompetensi yang baik kepada para mahasiswanya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai penutup sambutan kami, sekali lagi kami ucapkan selamat Dies Natalis ke-62 Universitas Jana Badra. Semoga Universitas Jana Badra dapat terus meningkatkan kualitas pendidikannya dan memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang berikut, doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Jana Badra kepada Bapak Dr. Haji Basri MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk Universitas Jana Badra, seluruh sivitas akademika Universitas Jana Badra, dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia serta masyarakat Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li wajhal jikal kabrin wa anil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma ya Allah, pagi yang berbahagia ini kami panjatkan kehadirat-Mu rasa syukur dan puji kepadamu. Universitas Jana Badra telah diberikan umur 62 tahun menjalankan tugas-tugasnya, mencerdaskan kehidupan bangsa bagaimana yang dicita-citakan sesuai dengan kehendak para pendiri, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Allahumma inna nas'aluka bi anna nas'alaka Allah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, kami semua memohon kepadamu bahwasanya Engkaulah yang Maha Kuasa, Maha Pemberi, Maha Pencipta, memberikan kepada kami semua segala sesuatu atas keridhaan-Mu, karena Engkaulah tempat untuk memintanya umat manusia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, kepada kami semua berilah ilmu yang bermanfaat dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di Universitas Jana Badra dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu sesuai dengan yang Engkau kehendaki, menghasilkan penghasilan yang halal dan thayyib, menjadikan rangkaian amal ibadah yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, kepada kami semua berikanlah petunjuk-Mu, dan seterusnya kepada kami semua jadikanlah hamba-hamba-Mu yang taat. Berikanlah kepada kami semua amalan-amalan yang kami jalankan, ini amalan-amalan yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, apa yang telah kami jalankan, menjalankan kegiatan di Universitas Jana Badra dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasar kepada kehendak-Mu, apa yang kami jalankan hendaklah menjadi amal-amal perbuatan yang Engkau terima bagi para pendiri, pengelola sebelumnya,
jadikanlah amalan itu diterima, dan kepada beliau jadikanlah apa perbuatan yang salah, khilaf kepada Engkau berilah ampunanmu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya Allah, seluruh rangkaian persoalan yang dijalankan dalam kehidupan menyelenggarakan pendidikan tinggi ini, berilah kemudahan untuk dapat diselesaikan sehingga dapat berjalan sebagaimana yang kami harapkan dari seluruh warga Universitas Jana Badra. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang menjadikan musibah COVID-19 dari kekuasaanmu di bumi dan datang dari langit, maka hindarkanlah kami semua dari penderitaan musibah itu, dan berilah satu keuntungan kebaikan sesudahnya menjadi momentum bagi para penyelenggara Universitas Jana Badra memperbaiki proses belajar mengajar di kemudian hari, menjadikan output hasil yang terbaik. Allahumma amina fi autonina wa aslih aimatina wa watu amudina wa anhum mala ta'diyati amatina bihim wa hablana imana wa yukhibunana wa yukhibunna Allah wa tusidu a'malaina minna yatakhabnukuna wa la tahrimakuna. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami semua rasa aman untuk tinggal di negeri kami. Berilah kebaikan kepada para pemimpin kami, bantulah kepada mereka agar dapat menunaikan tugas dan amanat yang ada di pundak mereka. Ya Allah, berikanlah kepada kami para pemimpin yang mencintai kami dan mencintai mereka, dan janganlah Engkau jadikan para pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami semua kehidupan di dunia yang bahagia sejahtera di jalan-Mu, dan kehidupan di akhirat bahagia sejahtera atas pemberian-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Basri MM, Ustadz Universitas Jana Badra. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan penutupan rapat Senat terbuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka Universitas Jana Badra dengan acara tunggal upacara Dies Natalis ke-62 dengan ini dinyatakan ditutup. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan ditutupnya rapat Senat terbuka berarti selesai sudah Dies Natalis ke-62 Universitas Jana Badra yang mengambil tema strategi keberlanjutan PTS di era pandemi COVID-19. Bapak Ibu, baik yang ada di kampus maupun yang ada di rumah, setelah kita nanti tutup bersama, kami mohonkan untuk sesaat menunggu sebentar karena ada sesi bersama yang akan dipandu oleh rekan-rekan TI. Bapak Ibu, marilah kita kembali menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita mulai dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Dirgahayu Jana Badra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, tolong aktifkan kamera Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Aktifkan kamera, ya, hidupkan videonya, gaya seganteng-gantengnya.